Sultan Agung yang diakui sebagai raja terbesar Mataram memiliki kisah masa muda. Beliau dikenal sebagai Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang yang terlahir bukan sebagai putra mahkota, harus dikirim oleh ayahandanya Sultan Adi Prabu Hanyokroowati ke pondok pesantren Jejeran. Menjadi santri ke Jejer, Mas Rangsang diajarkan bela diri dan mendalami ilmu agama serta memahami kehidupan bermasyarakat. Sejak kecil berada di pondok pesantren, rasa cinta akan kesederhanaan itu tumbuh dengan sendirinya. Lain kisah dengan Ratu Tulung Ayu, istri pertama Prabu Hanyokroowati yang putranya dijanjikan menjadi raja. Namun, putra mahkota terlahir sebagai tunagrahita. Ambisi Ratu Tulung Ayu berbanding terbalik dengan batin Raden Mas Rangsang, yang justru sangat menginginkan menjadi golongan kiai yang tinggal di pondok pesantren selamanya. Ini adalah perjalanan awal kisah Sultan Agung dengan kepeduliannya terhadap kebudayaan dan pemikiran filsafat kepemimpinannya yang mulai terlihat sejak muda karena pengaruh lingkungan dan menjadi cikal bakal sejarah panjang Kerajaan Mataram. Permaisuri Mataram menginginkan putra mahkota menjadi raja. Tapi sayang, sang pangeran terlahir tunagrahita. Apakah Panembahan Hanyokroowati mampu memenuhi janjinya? Sementara Mas Rangsang terlihat sangat bahagia di pondok pesantren ini. Ki, apakah bisa seseorang merubah takdirnya? Maksudmu apa? Saya ingin tetap berada di sini, Ki. Saya sangat mencintai apa yang Ki sudah ajarkan kepada saya. Saya ingin tetap berada di sini selamanya, Ki. Nah, pondok pesantren ini akan tetap selamanya menjadi rumahmu. Kini kau nampak bertambah dewasa. Dan aku yakin pada saatnya nanti kau akan mampu menjawab pertanyaan yang ada di kepalamu. Sudahlah, ayo kita pergi ke pelataran pondok. Aku Garwa Permaisuri yang melahirkan putra mahkota. Janjinya, anakku akan dijadikan raja, tidak akan teringkari. Apapun yang terjadi,
putraku adalah pewaris tahta itu. Aku bukanlah permaisuri. Aku ibu dari putra mahkota. Janji raja harus tepati, apapun yang terjadi. Nah, gini caranya nih. Sudah aku bilangin caranya gini. Allah, kamu nggak bilang gitu kok. Wah, budek. Kamu budek. Kamu. Budek bukannya makanan ya? Itu budek. Kamu nggak bilang gini ngikatnya. Nah, aku nggak budek. Enggak, kalian budek. Kalau kalian pada bertengkar kayak gitu, mau tak laporin ke jajan? Enggak, Mas. Nggak apa, orang tadi Mas Tuan yang lihat kalian pada bertengkar kayak gitu kok. Alah, kamu juga lah urusan anak kecil aja kamu. Sini, selesaikan urusan kalian sendiri, bermusyawarah sampai mencapai mufakat. Ya. Serangsa, itu loh kebiasaan, selalu seperti malaikat. Kesannya aku tak ceritanya Mas. Rano, kamu kan ngerasain sendiri. Pondok pesantren ini bukan hanya mengajarkanku untuk menjadi orang pemberani saja, tapi bagaimana pondok pesantren ini mengajarkanku menyelesaikan masalah, bermusyawarah sampai mencapai mufakat. Rasain sendiri kan? Ya, aku ngerasain betul kali itu Mas. Aku senang di pondok pesantren ini loh. Kita bisa belajar tanpa ninggalin sholat 5 waktu. Belajar itu penting. Belajar adalah kewajiban kita. Yuk, bantu. Keputusan raja untuk menikah lagi adalah keputusan yang menyakitkan untukku. Ia tidak menyadari ketika aku diam, aku memiliki petir yang tersembunyi. Tapi mengertilah, walaupun begitu, Gusti Ayu adalah satu-satunya ratu yang paling disanjung. Ini bukan masalah disanjung atau menjadi bunga di kerajaan. Ini masalah martabatku yang dijanjikan untuk menjadi ratu satu-satunya. Tapi Gusti Ayu, takdir sudah terjadi, putra mahkota. Diam! Aku tidak pernah meminta anakku terlihat seperti ini. Aku tetap menyayanginya, bagaimanapun keadaannya. Aku ibunya, aku yang melahirkannya. Jika Kanjeng Ratu, kaulah ibunya. Ya, kaulah ibunya yang akan terus berjuang untuk duduk di tatah itu. Aku mengerti sekarang. Ketika dia tidak bisa menghancurkan hatiku lagi, dia mulai menghancurkan janjinya. kita di pondok pesantren ini Ki, bagaimana panjenengan bisa memberikan ilmu kepada kita semua dengan suasana kebersamaan ini. Betul Ki, kebahagiaan ini akan selalu datang di tengah kebersamaan kita dan mengaji yang kita lakukan dengan rasa yang menyenangkan Ki. Setuju sekali, bisa mengajikannya kerukunan kita semua
Buat mudah apa saja yang kita kerjakan. Rangsang, Ada apa Ki? kamu harus kembali ke kota raja. Ada hal yang harus kamu selesaikan. Baik Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panembahan Hanyokrawati telah berpulang. Bagaimana Mas? Sudah siapkah untuk menggantikan raja memimpin Mataram? Aku tetap mau. Aku tidak akan pernah tutupin tata itu. Tidak lama lagi, semuanya akan berjalan. Saat ini terjadi sudah. Aku yang selalu bertanya tentang apa yang dikatakan padaku. Inikah akhir kisah pondok pesantrenku? Bisakah aku melanjutkan sesuai dengan apa yang ku inginkan? Aku tahu aku tidak hidup sendiri, berada di dunia dengan masalah ini. Tak bisa ku berhenti dan tetap di jalan sampai berada di keranda mati. Bisakah aku memilih takdirku sendiri, membawanya pada bahagia dalam hidupku? Aku tidak inginkan kata itu. Aku tidak berhak atas itu. Aku selalu mencoba meyakinkan ini. Di sana bukanlah tempatku. Setiap manusia mempunyai banyak pilihan, tapi risiko pilihan menjadi anak raja lebih besar. Kau diajarkan bijak untuk memilih, bukan hanya untukmu tapi untuk hidup orang di belakangmu. Dan keputusan tertulis Prabu Hanyokrawati, maka penerus Raja Mataram berikutnya adalah Pangeran Adipati Martapura. Hidup Adipati Martapura! Hidup Adipati Martapura! Hidup Adipati Martapura! Hidup Adipati Martapura!
Hidup Adipati Martapura. Banyak masyarakat yang terkejut dengan keputusan keraton mengangkat Pangeran Adipati Martopuro sebagai Raja Mataram. Keberlanjutan Kerajaan Mataram menjadi pertanyaan di mana-mana. Berdasarkan keputusan yang telah tertulis, Pangeran Adipati Martopuro lah yang meneruskan tahta. Namun hanya untuk kurun waktu 1 hari saja. Dengan begitu, Pangeran Adipati Martopuro disebut sebagai Raja Sehari Mataram. Dan lunas sudah janji Panembahan Hanyokrowati kepada Ratu Tulung Ayu. Kita lihat ya, kita lihat ya. Dengan diumumkannya Pangeran Adipati Martopuro sebagai Raja Mataram kemarin, maka hari ini berakhirlah tugasnya sebagai Raja. Dengan begitu, janji Prabu Hanyokrowati kepada Ratu Tulung Ayu telah ditepati seperti syarat yang ditulis oleh Prabu Hanyokrowati. Maka saat ini Mataram akan dipimpin oleh Raden Mas Rangsang menggantikan Adipati Martopuro ganti Butan Sultan Agung Kusumo.